Assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas putar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Oke, seperti biasa teman-teman, di sesi kali ini saya akan menjawab pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham tentang sensasi-sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu, karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Videonya sudah ada, kalian sesuaikan saja videonya dengan sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan gitu ya. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety ini banyak sekali teman-teman sensasinya, dari ujung kaki sampai ujung rambut ada aja sensasinya. Kalau misalkan kaliannya tidak mengerti, tidak paham dengan sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini, itu bisa menjadi kecemasan yang berlebihan ataupun ketakutan yang sangat berlebihan. Itu pengalaman saya dulu ya. Tapi kalau misalkan kaliannya mengerti, kaliannya paham, kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Ya minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan gitu ya. Oke teman-teman, ini cuacanya gelap ya teman-temannya, ini udah sore dan saya itu baru pulang kerja. Saya sempatkan aja buat jawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar, karena untuk menjawab secara diketik itu nggak sempet ya, karena saya itu kerja gitu teman-teman. Nah, di season kali ini saya itu akan membahas tentang pernah nggak ngalamin yang namanya mudah lapar, sering haus gitu ya. Pernah nggak berpikir bahwa kita itu terkena diabetes gitu teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mengalami mudah lapar, terus juga sering haus ya, terus apalagi di tengah malam gitu ya, di malam hari, terus juga sering buang air kecil. Nah, dan buat teman-teman yang pernah mengalami ataupun berpikir bahwa diri kita itu terkena diabetes, simak videonya sampai selesai, jangan skip ya, agar kalian itu bisa menyamakan dengan saya ya itu. Nah pertanyaannya, Bang, pernah ngalamin berpikiran seperti kena diabetes gitu, berpikiran seperti kena diabetes, ataupun pernah nggak mengalami sering lapar gitu ya, pernah nggak ngalamin yang namanya sering minum, sering buang air kecil. Nah teman-teman, pernah ya teman-teman, saya itu pernah mengalami yang namanya sering sekali lapar ya, mudah lapar. Itu sebenarnya itu wajar ya. Kenapa wajarnya? Kita itu harus flashback dulu. Kita itu makannya banyak apa belum gitu ya. Kalau misalkan kalian itu belum bisa makan banyak, biasanya nih teman-teman, orang yang terkena gangguan asam itu kan makan baru sedikit aja itu udah mudah kenyang gitu ya, mudah kembung, mudah begah gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian itu makan sedikit sudah kenyang, itu wajar kalian itu mudah lapar gitu. Terus yang keduanya, kenapa kita itu mudah lapar? Ya itu kalau mudah lapar itu kan bisa juga kalau misalnya kita itu sudah bisa makan banyak. Kenapa Bang, saya itu udah makan banyak tetapi masih mudah lapar? Itu biasanya ada pengurasnya teman-teman. Pengurasnya itu adalah biasanya efek stres. Orang yang terkena gangguan asam terus ada anxiety disordernya, itu kan kena dua gangguan. Yang pertama dari gangguan asam lambungnya, yang kedua itu kan dari anxiety disordernya, kecemasan yang berlebihan. Nah, kecemasan yang berlebihan itu efeknya dari mana ya? Penyebabnya dari mana? Itu penyebabnya itu efek dari pikiran ya. Orang yang terlalu berpikir terlalu kuat, terlalu keras tentang penyakit, tentang sensasi, tentang kematian, tentang ketakutan, nah itu kan disebutnya stres teman-teman. Nah kalau misalkan kalian stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Jadi menurut saya wajar orang yang terkena anxiety disorder ataupun stres ya berlebihan itu bisa mengalami yang namanya mudah lapar. Karena apa? Karena energi yang ada di tubuhnya yang dihasilkan dari makanan yang kita konsumsi itu dikuras oleh stresnya. Menurut saya mudah lapar itu wajar ya. Terus gimana cara penanganannya? Kalau misalkan
mudah lapar ini kalian itu dari makannya belum banyak ya, kalian harus atasi itu ya. Gimana caranya nih saya sudah bisa gimana caranya supaya bisa makan banyak gitu. Dan untuk biasanya ya orang yang terkena gangguan asam lambung itu memang ya belum bisa makan banyak ya, di awal-awal itu nggak bisa makan banyak, itu pengalaman saya. Tetapi kalau misalkan kalian udah bisa makan banyak ya, kalian tangani stresnya, jangan terlalu stres dan jangan terlalu berpikir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi, apalagi tentang penyakit, apalagi tentang kematian ya gitu. Apa yang kalian takutkan, apa yang kalian cemaskan itu semuanya tidak akan terjadi. Itu semua hasil dari pikiran, permainan pikiran kalian gitu ya. Terus pernah gak Bang Adim mengalami yang namanya sering buang air kecil? Pernah ya, apalagi di malam hari gitu ya teman-teman. Saya juga dulu sering sekali mengalami buang air kecil dan pernah berpikir bahwa saya itu terkena diabetes gitu teman-teman. Sempet takut saya itu terkena diabetes, karena diabetes itu dibilangnya kan induknya penyakit teman-temannya, bisa komplikasi kemana-mana ya, bisa ke ginjal gitu ya, bisa ke lambung juga ya, bisa, pokoknya intinya ya, informasi yang saya dapat itu diabetes itu kan induknya penyakit gitu teman-teman, bisa komplikasi kemana aja. Nah itu saya tuh waktu itu sempat takut bahwa saya itu, wah jangan-jangan saya itu terkena diabetes, karena ini mudah lapar ya teman-teman. Itu bener-bener ya, kita itu baru makan 1 jam itu udah lapar lagi ya. Terus ngemil juga, baru aja ngemil nih ada 15 menit udah lapar lagi gitu teman-teman. Nah itu sempat takut juga saya di situ ya, kenapa nih saya tuh barusan aja udah makan, barusan saya udah ngemil ya, tetapi tetap ya itu rasa lapar, rasanya kayak gimana gitu ya, rasanya nggak enak, nggak nyaman banget, itu nggak diisi, kita lemes, perih perutnya teman-teman. Nah itu saya sempat berpikir bahwa saya itu jangan-jangan terkena diabetes gitu teman-teman. Saya juga pernah berpikir ke diabetes. Terus juga saya pernah ya teman-teman itu mengalami sering haus apalagi di malam hari, terus juga sering buang air kecil. Nah di situ saya makin yakin tuh bahwa saya itu kena diabetes. Nah itu udah makin stres tuh teman-teman. Semakin kita berpikir tentang apa yang kita takutkan, itu kita semakin stres, dan ketika stres ya sudah ya, itu semuanya jadi terkuras tuh, apa makanan-makanan ataupun energi-energi yang kita yang ada di tubuh kita, yang dihasilkan dari makanan yang kita konsumsi, itu makin terkuras oleh stresnya. Kita berpikir terus, terlalu apa ya, terlalu berpikir terlalu jauh, terlalu keras gitu ya. Nah itu ketika kita ada stres dengan berpikir memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, hal-hal yang tidak terlihat gitu ya, hal-hal yang belum didiagnosa gitu ya, kita terus pikirkan, wah jangan-jangan ini begini, nah nanti kalau misalkan diabetes nih pokoknya kemana-mana, nanti umur saya nggak panjang, dan saya itu jangan-jangan mau cepat mati gitu ya teman-teman. Nah itu yang selalu dipikirkan. Ya udah jelas bahwa kita itu terkena nih perasaannya, terkena nih pikirannya gitu ya, terganggu pikirannya, dari ya itulah dari apa ya, sifatnya anxiety disorder. Hal-hal yang belum tentu terjadi itu sudah ditakutkan, apalagi belum ada diagnosanya. Nah saking penasarannya saya waktu itu, saya iseng ini ya, itu saya kan dulu takut ya ke dokter. Jadi takut itu karena takutnya bahwa saya itu beneran nih diagnosanya diabetes gitu ya. Nah waktu itu saya coba-coba aja ya, itu pipis di botol aqua teman-teman. Itu pipis di botol aqua, terus saya taruh di sarang semut. Saya awal-awal ceknya begitu ya, karena saya dulu ke dokter takutnya beneran diabetes ya. Nah saya pas cek di botol aqua, saya pipis di botol aqua, terus ditaruh di sarang semut, dan ternyata nggak dikerumutin semut. Kata orang kalau misalkan orang yang diabetes itu katanya kalau misalkan pipis dikerumunin semut gitu teman-teman. Makanya saya itu ya coba aja gitu ya, ceknya lewat secara mandiri di lubang semut ya, pipis di botol aqua, terus ditaruh di lubang semut, ternyata aman tuh ya. Nah tapi masih penasaran nih, kok masih begini aja, diabetes katanya begini ya. Terus saya ya memaksakan diri lah, ternyata ya hasilnya alhamdulillah teman-teman ya, itu normal, bahkan cenderung turun gitu ya. Biasanya katanya orang yang terkena asam lambung, gangguan asam lambung ataupun anxiety itu biasanya gula darahnya cenderung turun ya, tetapi yang nggak tahu ya teman-teman ya, untuk pastinya nggak tahu apa cenderung turun apa enggak, tapi yang saya alami itu memang cenderung gula darah saya itu turun ya teman-teman. Itu yang menyebabkan kita itu mudah lapar mungkin ya, terus juga mungkin juga menyebabkan sering lemes gitu ya teman-teman. Itu sepengalaman saya, tetapi untuk detailnya lebih baik kalian yang mengalami sensasi seperti saya, alangkah lebih baiknya kalian itu cek ya, supaya
lebih jelas ya, lebih tenang juga di pikiran kalian gitu. Jadi supaya kaliannya tidak terus-terusan bertanya-tanya ya. Nah, saya juga waktu itu karena hasilnya normal ya, nggak positif diabetes, tapi tetap aja ya setelah pulang ke rumah, ini apa ya, terus kenapa bisa seperti ini padahal nggak diabetes gitu ya. Nah, itu makin pusing juga tuh teman-temannya, makin apa ya, pikirannya makin liar kemana-mana gitu, selalu berpikir tentang penyakit yang berat ya, selalu berpikirnya tentang hal-hal yang apa ya, yang halus gitu ya. Teman-teman berpikirnya itu, wah jangan-jangan tuh saya tuh kena guna-guna, jangan-jangan kena santet ya teman-teman ya. Soalnya makan udah banyak ya teman-teman, makan udah banyak, udah pokoknya udah apa aja udah ragamnya udah banyak, tapi masih sering aja mengalami lapar. Ternyata ya setelah saya tahu ternyata efeknya itu dari pikiran negatif kita ya. Kita itu makan udah banyak tetapi jaraknya 2 jam ya itu udah lapar lagi ya. Ternyata efeknya dari pikiran negatif kita. Dan setelah saya memahami ternyata pikiran negatif itu bisa menguras energi kita dengan cepat, alhasil ya kita itu mudah lapar gitu. Dan saya itu setelah memahami, saya lakukan aja ya teman-teman metodenya. Jadi jangan terlalu fokus dengan pikiran-pikiran negatif, dan jangan terlalu fokus dengan apa yang kita takutkan gitu teman-teman. Waduh, ini hujan teman-teman ya. Oke ya, jadi videonya itu aja. Nanti saya sambung lagi teman-teman ya videonya, mudah-mudahan aja bisa menjawab ya, bisa membantu rasa penasaran kalian bahwa saya juga pernah mengalami yang namanya takut diabetes ya, sering buang air kecil gitu, terus juga sering lapar gitu ya teman-teman, apalagi di malam hari gitu ya, itu juga saya pernah mengalaminya. Oke ya teman-teman, ini udah hujan, videonya saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety diabetes, semoga kalian itu cepat membaik, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Semoga pokoknya hari-hari kalian yang dulu itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa juga teman-teman doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan anxiety diabetes. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.